Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Suprono di channel Pak Suprono Belajar Manajemen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pelayanan prima dengan topik Total Quality Management pada bagian yang pertama. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Total Quality Management. Jadi supaya bisa menghasilkan service quality yang paling bagus, maka kita harus membentuk yang namanya Total Quality Management. Jadi diharapkan dengan Total Quality Management ini nanti betul-betul terjadi pelayanan yang berkualitas. Nah, apa itu Total Quality Management? Yang dimaksud dengan Total Quality Management adalah sistem manajemen yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan. Jadi di sini supaya pelayanan yang kita lakukan itu bisa menghasilkan pelayanan yang berkualitas, maka harus ada sistem. Jadi sistem itu ada input, ada proses, ada output. Ya, ada input, ada proses, ada output. Jadi tidak hanya sekedar prosesnya saja, proses service quality, tetapi dibangun dengan sistem. Dibangun dengan sistem. Berarti nanti ada inputnya. Inputnya itu harus juga berkualitas, prosesnya berkualitas, maka outputnya pun juga berkualitas. Nah, dengan kegiatan yang diupayakan benar atau right first time. Jadi dengan Total Quality Management ini, apa yang kita lakukan pertama kali di dalam pelayanan di depan konsumen itu langsung sesuatu hal yang benar. Nah, ini makanya tadi dibentuk suatu sistem. Inputnya benar, inputnya bagus, inputnya berkualitas, maka prosesnya juga diharapkan berkualitas, outputnya diharapkan juga berkualitas. Nah, kalau terpaksa ada kesalahan-kesalahan, maka di sini perlu adanya perbaikan yang berkesinambungan atau continuous improvement dan motivasi karyawan. Jadi dengan Total Quality Management ini membangun suatu sistem. Nah, input, proses, output. Ya, kalau kita pakai contoh misalkan supaya pelayanan itu berkualitas, ya. Misalkan dari input, cari karyawan itu sudah diseleksi. Kalau seandainya itu ditempatkan untuk di bagian pelayanan diseleksi. Orangnya yang tidak judes, ya, yang ramah, ya, yang bisa bersikap baik kepada konsumen, kan, yang bisa menahan kalau seandainya dia memiliki masalah. Nah, ini dari input. Kemudian kalau misalkan ini adalah perusahaan barang, maka inputnya bahan baku dan barang itu juga sudah berkualitas. Sehingga ketika ini sudah di level berkualitas, prosesnya pun diharapkan nanti akan berjalan secara berkualitas. Ini Total Quality Management. Kalau seandainya nanti ada error, yang namanya manusia itu tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Maka
kalau seandainya terjadi kesalahan-kesalahan, maka dengan total quality management ini bisa dilakukan yang namanya continuous improvement atau perbaikan secara berkesinambungan. Unsur utama di dalam total quality management yang pertama adalah fokus pada pelanggan. Jadi, perusahaan kalau ingin melakukan pelayanan secara berkualitas dari sudut pandang total quality management, maka dia harus fokus kepada pelanggan. Kemudian, obsesi-obsesi yang dibangun di perusahaan tersebut adalah obsesi terhadap kualitas. Ya, jadi obsesinya itu adalah membangun kualitas, pelayanan yang berkualitas. Jadi kalau misalkan melihat pesaing, ya dilihat adalah kualitas. Jadi kualitasnya itu seperti apa? Ya. Kemudian dalam total quality management ini, analisis-analisis yang dibangun itu tidak berdasarkan katanya, tetapi dilakukan dengan pendekatan-pendekatan ilmiah. Ya. Tidak pakai pendekatan katanya. Kemudian, di dalam membangun pelayanan berkualitas tersebut, dengan menggunakan total quality management, ini komitmennya itu tidak dalam jangka pendek. Tidak hanya untuk saat ini, tetapi digunakan untuk dalam jangka panjang. Jadi tidak hanya setahun, 2 tahun selesai, tetapi bisa dikatakan ya seterusnya. Supaya bisa melakukan total quality management tersebut, perlu adanya suatu kerjasama tim. Maka pelayanan prima ini tidak akan berhasil tanpa adanya kerjasama tim. Oleh karena itu perlu dibangun suatu kerjasama tim ya, yang bagus, yang solid. Ya. Sehingga nantinya itu proses pelayanan itu bisa berjalan dengan baik, tidak cacat. Nah, tadi sudah disebutkan di depan yaitu adanya continuous improvement atau perbaikan yang secara berkesinambungan. Jadi di sini asumsinya adalah orang itu pasti berbuat salah dan khilaf. Makanya perlu dilakukan evaluasi secara terus-menerus. Ya, agar apa? Agar terbentuk suatu hasil yang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, supaya mendukung ke sana, maka perlu diadakan pendidikan dan pelatihan. Karena bisa jadi saat ini itu apa yang kita lakukan, jadi bisa jadi apa yang sekarang ini kita lakukan ini bisa jadi sesuatu hal yang berkualitas, tapi belum tentu di masa yang akan datang. Nah, gitu. Ya, sebagai contoh adalah untuk masalah pembelajaran. Zaman saya dahulu kuliah, itu yang namanya dosen itu menggunakan lembaran-lembaran transparan, ya. Lalu pakai yang namanya OHP, overhead proyektor kan. Nah, ini zaman dahulu. Kemudian berkembang, ya. Berkembang yang namanya proyektor itu sekarang tidak menggunakan lembaran-lembaran, tetapi harus terkoneksi dengan laptop, dengan komputer. Nah, dalam perkembangan berikutnya, ternyata ada kondisi di mana pembelajaran itu harus online kan itu. Karena pembelajaran harus online berarti harus berbasis internet kan itu. Berarti sekarang harus bisa nge-zoom, lalu
nge-YouTube dan sebagainya, ini adalah suatu perkembangan. Nah, ada orang yang sudah langsung bisa tanggap atas dunia seperti itu, misalkan contoh tanggap teknologi, ada yang gaptek, gagap teknologi. Nah, di sini supaya pelayanan itu terus bisa berjalan dengan baik, maka perlu adanya pendidikan dan pelatihan. Nah, sekarang aja jual beli kita bisa menggunakan transaksi online, ya. Banyak jasa-jasa marketplace yang ada di dunia maya, di mana kita tinggal klik, barang bisa dikirim langsung sampai ke pelanggan. Ini adalah suatu kemajuan. Nah, di sini kadang-kadang ada karyawan kita itu yang gaptek. Kalau ketemu karyawan yang gaptek, maka harus kita adakan pendidikan dan pelatihan. Kemudian unsur yang berikutnya yang kedelapan adalah kebebasan yang terkendali. Jadi supaya bisa menghasilkan pelayanan yang berkualitas, maka di sini kita memberikan suatu kebebasan tetapi terkendali. Terkendalinya dengan apa? Visi, misi, ketentuan standar, operasi dan sebagainya. Ini adalah terkendalinya di situ. Nah, kenapa kok kita kasih kebebasan? Karena bisa jadi pemberi pelayanan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, konsumen yang dihadapi itu berbeda karakteristiknya. Kalau dibikin sama, bisa jadi untuk konsumen A itu cocok dengan SOP B, tapi tidak cocok dengan SOP A. Kan ini kan menjadikan problem. Makanya diberikan kebebasan tetapi terkendali. Kesatuan tujuan. Di sini walaupun di dalam pemberian pelayanannya itu memberikan nuansa yang berbeda antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain, tetapi di sini satu tujuannya yaitu kepuasan pelanggan. Kan itu. Jadi komitmen yang dibangun adalah semua kepuasan pelanggan. Kemudian supaya bisa membangun suatu manajemen yang berkualitas di dalam melayani pelanggan, maka di sini perlu adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Dalam total quality management di sini tidak model top bottom, tetapi modelnya adalah bottom up. Jadi di sini karyawan diberi kesempatan untuk memberikan masukan-masukan pembangunan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan. Kan itu. Kenapa? Karena yang di ujung depan sana itu bukan direktur utama, tetapi yang di ujung depan yang melayani pelanggan itu adalah karyawan kita yang paling bawah. Maka di sini kita tidak bisa top bottom. Sesuai instruksi direktur, sesuai arahan presiden direktur, sesuai arahan CEO, ini tidak bisa. Nah, ini harus dari bawah. Tanya ke karyawan yang melayani, apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh pelanggan. Baru pucuk pimpinan menyesuaikan. Prinsip TQM. Program TQM harus didasarkan pada kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas dalam semua kegiatannya, termasuk dalam setiap proses dan produk. Jadi di sini kesadaran akan kualitas dan berorientasi pada kualitas. Ini prinsip di dalam total quality management. Yang prinsip yang kedua, TQM itu mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat
dalam memberlakukan karyawan, mengikut sertakannya, dan memberinya inspirasi. Jadi di dalam total quality management di sini, ini memberlakukan karyawan mengikut sertakannya dan memberikan inspirasi-inspirasi. Karena yang di garda depan itu adalah karyawan, ya, bukan top manajemen. Maka di sini harus memberdayakan karyawan. Lalu yang ketiga, TQM harus didasarkan pada pendekatan desentralisasi, yaitu tadi lini bawah itu memiliki kewenangan-kewenangan untuk improvisasi. Desentralisasi yang memutuskan tidak harus dari pucuk pimpinan, tapi cukup level-level manajemen menengah atau manajemen level pertama. Jadi tidak perlu semua keputusan itu diputuskan oleh direktur utama. Program TQM harus diterapkan secara menyeluruh, sehingga semua prinsip, kebijakan, dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi. Jadi di sini TQM ini tidak hanya diterapkan untuk yang di pelayanan, tapi semua. Jadi kalau yang namanya total quality management ini dibangun tidak hanya pas di depan saja yang bertemu dengan pelanggan itu tidak, tapi semua unsur. Misalkan termasuk yang tidak bersinggungan dengan pelanggan, contohnya cleaning service. Ini juga dibangun dengan komitmen quality management. Jadi orientasinya adalah kepuasan pelanggan. Loh, walaupun ini cuma cleaning service kan ini. Karena cleaning service di sini dia nanti akan membersihkan contohnya toilet. Nah kan ini bukan pelayanan publik yang toilet itu mudah diakses. Walaupun itu bukan pelayanan publik. Tapi kan pelanggan kita pasti suatu saat tidak tahu kita kapan terjadinya. Tiba-tiba pelanggan kita datang ingin ke toilet, kan ya. Toilet kita jorok, ini kan juga menjadikan problem. Nah ini. Nah sekarang kita bandingkan antara perspektif pelayanan yang tradisional dengan perspektif yang total quality management. Nah kalau yang tradisional itu seperti ini. CEO, manajer, karyawan, pelanggan. Jadi yang memutuskan itu adalah semua adalah CEO. Orientasinya adalah CEO. Apa kata bos itu yang dilakukan. Ini adalah perspektif pelayanan yang tradisional. Sekarang yang total quality management. Nah, kalau di total quality management itu terbalik. Jadi dibalik. Orientasinya adalah semua pelanggan. Jadi porsi CEO itu adalah nanti terakhir. CEO di sini berhubungan dengan apa? Kebijakan-kebijakan perusahaan. Karena apa? Karena CEO yang mengetahui kondisi perusahaan secara lengkap. Dari mulai aspek keuangan sampai aspek yang lainnya. Maka nanti fungsi CEO di sini menyesuaikan dengan apa yang diinginkan pelanggan sesuai dengan kemampuan dia. Nah, kan gitu. Kemampuan dari perusahaan tersebut. Nah, beda sama yang di sini. Sini CEO semua. Maka alhasil di sini kalau yang tradisional itu kebijakan sesuai dengan pimpinan, tetapi sering-seringnya tidak sesuai dengan pelanggan. Ya ini. Beda sama yang di sini. Di sini sesuai pelanggan. Nah, CEO tinggal menyesuaikan. Ya, tinggal menyesuaikan. Sehingga apa?
sehingga pelanggan itu puas. Kalau pelanggan puas, dia beli lagi. Ya, karena apa? Dia menjadi loyal. Pelanggan yang loyal itu akan melakukan reorder. Kemudian dia akan memberikan referensi atau word of mouth dan sebagainya. Nah, 5 pilar di dalam total quality management. Nah, di sini ada pilar. Ya. Ini ibaratnya adalah rumah. Rumah di mana di sini ada pilar-pilarnya. Setiap rumah kan selalu ada pilar-pilarnya untuk menyokong proses berdirinya sebuah rumah. Nah, pilar-pilar ini adalah unsur-unsur di dalam total quality management yang harus dilakukan. Kalau satu pilar tidak dipenuhi, maka bisa dikatakan kemungkinan rumah ini menjadi roboh. Nah, di sini ada fokus kepada konsumen. Kemudian di sini keterlibatan total. Kemudian yang kedua adalah ini pakai pengukuran. Kemudian komitmen. Ya. Setelah ada pengukuran, ada komitmen. Kemudian di sini ada perbaikan berkelanjutan. Nah, ini adalah pilar-pilar yang harus dipenuhi. Misalkan kita ambil satu yang tidak ada, misalkan perbaikan yang berkelanjutan. Ya, maka yang terjadi adalah tadi saya contohkan. Misalkan saya memberikan pembelajaran, saya bisanya pakai transparansi. Ya, saya tidak menguasai laptop, tidak menguasai internet. Nah, tidak ada perbaikan berkelanjutan. Bisa dibayangkan, tiba-tiba harus pembelajaran online. Saya tidak bisa laptop, saya tidak bisa nge-zoom, saya tidak bisa online. Nah, yang apa yang terjadi? Pembelajaran tidak akan terjadi. Nah, menjadi stagnan. Nah, ini. Maka ini salah satu ini harus dipenuhi. Salah satu ini harus dipenuhi supaya rumah pelayanan ini terbentuk. Kalau rumah ini bisa tersokong, maka ini akan memunculkan yang namanya belief, norms, and value. Ada muncul suatu kepercayaan yang terbangun di dalam diri konsumen tersebut. Ya. Kemudian konsumen tersebut akan memberikan nilai atas pelayanan yang kita berikan. Nilainya seperti apa? Kan gitu. Kalau memberikan nilai itu bagus, maka kita akan dikatakan kepada teman-teman dia bahwa pelayanan kita itu adalah yang terbaik. Nah, ini adalah total quality management. Sehingga meningkatkan citra positif. Nah, maka dari itu supaya citra kita itu terus positif, itu kita perlu membangun citra diri itu selalu berada pada kondisi yang positif. Bagaimana caranya? Kalau ada kesalahan ya kita perbaiki. Kan gitu. Jadi kalau tadi sebagai contoh, saya mengajar, bisanya semula cuma pakai overhead proyektor, pakai slide yang transparansi, yang harus hadir, maka saya harus juga belajar. Saya belajar menggunakan laptop, kemudian belajar online, kan gitu. Belajar menggunakan media yang ada di dunia maya.
Sehingga apa? Kualitas pembelajaran yang disampaikan itu bisa maksimal. Nah, ini kan saya online, lalu saya online kan juga via YouTube channel, maka di sini pembelajaran itu bisa maksimal. Semua orang bisa mempelajari, semua orang bisa membaca kan gitu. Ketika misalkan terjadi krisis ekonomi, orang tidak bisa mengikuti pelatihan secara online karena mungkin harus membayar. Dengan adanya channel YouTube saya, berarti juga apa? Bisa belajar di channel YouTube saya tersebut. Gitu. Dan itu gratis kan. Dan itu gratis. Tidak perlu keluar uang. Tinggal download YouTube, kemudian cari channel Pak Suprono, sudah bisa belajar kali itu. Ini adalah salah satu cara kan itu. Salah satu cara meningkatkan citra diri positif. Nah, di sini memperhatikan pentingnya kesan awal kan gitu kan. Maka kesan awal itu kalau ada iklan, kesan awal begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Ini adalah iklan ini sebenarnya mengandung kandungan yang tinggi bahwa kesan awal itu harus bisa positif. Ya, kesan awal itu harus bisa positif. Jangan sampai kesan awal itu sudah jadi negatif. Kalau kesan awal negatif ya sudah negatif terus. Ini. Jadi harus memperhatikan itu. Kesan awal begitu menggoda kan ya. Bagaimana caranya biar bisa menggoda kan ya. Maka biasanya di produk-produk pelayanan itu pasti yang di garda depan itu berbagai cara supaya kesannya itu menggoda. Bisa menggunakan uniform yang warnanya ngejreng kan gitu. Mungkin juga dengan penyajian yang rapi kan itu. Atau mungkin pengharum ruangan, ini adalah memberikan kesan awal. Kemudian menghindari kesalahan yang kecil-kecil. Kesalahan kecil jangan sampai terjadi. Ya. Jangan membuat orang menunggu lama. Nah ini, jadi ketika berhubungan dengan pelayanan prima, dengan menggunakan total quality management, ini kesalahan kecil dihindari dan jangan sampai membuat orang lain menunggu. Ini prinsip yang harus dibangun. Dari mana biar bisa kita seperti ini ya? Mulai dari diri kita. Ya, kalau bisa kita yang menunggu, jangan sampai orang lain yang menunggu. Usahakan ramah. Jadi ketika bertemu orang, itu kita ramah. Ya. Jadi jangan sampai kita bertemu dengan orang itu kita dalam kondisi cemberut dan sebagainya. Ramah, santun, sopan, kan itu. Disapa dengan salam, kan itu. Makanya ada yang menggunakan 5S. Ini adalah dalam rangka apa? Ramah. Supaya ramah juga menyebutkan nama. Kontak mata. Ini semua kemarin sudah kita pelajari. Kontak mata pada saat berbicara. Jangan kita berbicara sambil main-main handphone. Kan itu. Di dalam pelayanan kita harus meninggalkan itu semua. Tersenyum setiap saat. Ketika bertemu pelanggan maka kita harus mengucapkan salam, tersenyum, kontak mata, kan ini. Tampilkan wajah gembira. Jadi jangan wajah cemberut. Tampak pertama kali di muka pelanggan itu adalah kita kondisinya tersenyum, wajah gembira dan sebagainya. Berbicara dengan jelas, kata-kata mudah dipahami, jangan pakai kata-kata yang menimbulkan banyak tafsir atau multi tafsir. Kemudian hindari beban pikiran di depan pelanggan. Jadi kalau kalian pas pelayanan kepada pelanggan punya masalah di rumah, ya sudah masalah kalian itu ditinggal aja di rumah. Jangan dibawa ke tempat
pelayanan. Kalau dibawa ke tempat pelayanan ya sudah, wassalam kan gitu. Meningkatkan citra positif yang kedua adalah berusaha mengerti terlebih dahulu baru dimengerti. Jangan menyuruh orang lain mengerti ke kita, tapi kita mengerti terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh pelanggan kita. Nah, pelanggan kita ngapain datang ke perusahaan kita? Dia itu mau ngapain? Maka kita harus tahu. Baru setelah kita itu mengetahui apa yang diinginkan oleh pelanggan, baru kita itu berusaha agar pelanggan itu juga bisa memahami diri kita. Apabila seorang pelanggan itu datang lalu memperoleh bantuan, hendaknya apa yang kita lakukan itu jangan sampai bersikap serba tahu. Seolah-olah kita itu sudah mengerti terlebih dahulu apa yang diinginkan. Walaupun sebenarnya kita itu sudah mengerti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Tetapi kita berusaha memancing. Jangan sampai kita itu serba tahu. Jadi kita tanyakan. Pertanyaan yang umum. Umum ditanyakan oleh pemberi pelayanan adalah selalu berkata, selamat datang, ada yang bisa saya bantu. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan simpel yang di sini memberikan kesan itu kita itu tidak sok tahu. Dekati pelanggan dan bersiaplah untuk mendengarkannya. Jadi kalau di dalam pelayanan itu kita harus selalu siap mendengarkan, siap melayani. Makanya di sini kita total di dalam pelayanan itu. Jangan disibukkan oleh kegiatan lain. Jadi di sini ketika kita itu melayani suatu pelanggan, ya fokus kepada apa yang menjadi keinginan dari pelanggan. Itu kita fokus. Kemudian semua kesibukan-kesibukan yang lain yang bisa mengganggu kita di dalam memberikan pelayanan itu diabaikan semua. Ya, diabaikan, ditinggalkan termasuk apa? Handphone. Ya, handphone itu jangan aktif di saat pelayanan. Nah ini, handphone jangan aktif di saat pelayanan. Maka terkadang pelayanan yang menggunakan komputer, itu komputernya itu cuma isinya apa? Isinya ya cuma berbasis pelayanan aja. Tidak ada di komputer itu bisa untuk YouTube-an, bisa untuk Facebook-an, itu tidak. Sebaiknya tidak diisi seperti itu. Sehingga apa? Bisa fokus. Karena apa? Ketika komputer pelayanan isinya ada sosial media, maka cenderung ketika karyawan kita itu pas kebetulan di depannya itu adalah kosong, tidak ada pelanggan, dia pasti akan main-main sosial media. Sehingga apa? Ketika ada pelanggan datang, dia jadi tidak fokus. Kita lanjutkan ke meningkatkan citra positif yang ketiga adalah mengenal karakter pelanggan. Jadi kita harus paham bagaimana karakter pelanggan. Nah, di sini nanti lebih banyaknya lebih dekat kepada segmen pasar yang kita bidik. Dengan kita mengetahui segmen pasar yang kita bidik, maka kita sekaligus mencari tahu bagaimana karakteristik orang-orang yang ada di segmen kita. Langkah yang harus dilakukan adalah menerapkan keterampilan dasar pelayanan. Basic dasar pelayanan dengan tadi 5S, sapa, salam, senyum, dan sebagainya, ini adalah sebenarnya di dalam rangka mengenal karakteristik pelanggan. Karena ada pelanggan itu ketika sudah disalam saja, itu ada yang menjawabnya singkat, ada yang menjawabnya juga dengan ramah pula. Kemudian adalah memberikan pelayanan yang efisien, hemat waktu, hemat biaya, tidak bertele-tele. Meningkatkan harga diri pelanggan.
Jadi bukan harga diri kita yang ditingkatkan, tetapi harga diri dari pelanggan. Jadi kita betul-betul berusaha, istilahnya itu bukan apa, boleh dikatakan kita itu merendah dari kemampuan yang sesungguhnya kita miliki. Kemudian membina hubungan baik dengan pelanggan, ya, mengalihkan atau mempercayakan pelayanan kepada rekan pekerja yang lain. Jadi ketika nanti tadi kan dikatakan TKM itu adalah tim, maka di sini semua harus terlibat di dalam, jadi semua harus terlibat di dalam pelayanan. Jadi karena tim, ya. Kalau perlu dialihkan kepada orang lain, maka kita alihkan kepada orang lain. Demikianlah pembahasan materi manajemen pelayanan prima pada bagian yang pertama. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.